Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Om Awi Family. Dan Trireka masih di Jogja. Melanjutkan video sebelumnya, ini masih di hari kedua ya dari Candi Borobudur kemarin. Jadi alhamdulillahnya selama di Candi Borobudur kita jalan-jalan itu panasnya luar biasa. Dan pas masuk bis ternyata hujan dan lumayan deras ya. Terus sekarang kita lanjut ke Gamplong Studio Alam. Jadi sebenarnya destinasi dari Borobudur itu kami sempat makan siang ya. Cuman ibu nggak sempat record karena istirahat, lumayan capek ya habis jalan dari Borobudur. Jadi ibu langsung lompat ke Gamplong Studio Alam. Gamplong Studio Alam ini terletak di Kecamatan Muyodan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ya. Jadi Gamplong Studio ini disebut juga mini Hollywoodnya Indonesia. Karena di sini adalah tempat terciptanya karya-karya sutradara terkenal Hanung Bramantyo. Salah satunya itu film Habibie Ainun, Bumi Manusia, dan lain-lain. Tapi sekarang Gamplong Studio itu juga dibuka untuk umum ya sebagai tempat wisata. Hanya saja kadang-kadang tutup ya kalau pas digunakan sebagai pengambilan gambar untuk film. Cuacanya agak mendung ya, rada serem-serem gimana gitu. Tapi ini sekarang rombongan dan ibu ngumpul untuk dibagikan tiket masuknya. Jadi per orang itu dapat 5 tiket untuk masuk ke tempat-tempat pembuatan film ini. Jadi coba deh ingat-ingat kira-kira nanti yang ibu record ini tempat pengambilan film apa ya? Pucuk cocoknya sama Nuan. Tanpa harus bergerak, tanpa harus acting koyoke memang duniamu gitu. Gini apa Mbak? Gini lagi suka deh dari belakang. Berapa Pak? 15 loro Mas. 15 loro Mas. Pak dipilih Pak, Pak. Gebang Pak, Beli dua. Jepit Mas. Emang dasarnya di sini tempat pengambilan film ya, jadi banyak space yang memang instagramable buat foto-foto atau pengambilan video itu memang bagus di sini. Jadi tinggal berperan aja ya, pengen jadi apa di sini. Kayak tadi ada temannya papa jadi penjual cilok, ada penjual rongsok juga. Siapa tahu nanti direkrut ya sama Mas Hanung Bramantyo. Lanjut sekarang ibu mau masuk ke salah satu rumah yang dulu dibuat syuting film Habibie Ainun. Benar-benar harus pinter ya menggunakan properti film yang ada di sini. Ini contohnya ada Aira jadi pemilik kafe. Ibu lanjut masuk dan sambil mengingat-ingat film yang pernah ibu tonton, ternyata memang bener ya pengambilannya ada di sini. Jadi benar-benar nggak kelihatan ya pada saat di film tuh kayak seakan-akan emang tempatnya asli, tapi ternyata buatan ya. Dan sekarang bisa jadi tempat wisata. Dan umum bisa menikmati seolah-olah menjadi pemeran pemain filmnya. Tuh kan, Mas Raka aja seneng ya, karena di sudut-sudutnya itu tergantung kita pengen berperan sebagai apa. Seperti salah satu contohnya ini juga, yang tadi habis jadi jualan cilok, sekarang jadi juragan yang lagi makan sama istrinya di rumah megah yang bergaya vintage ini. Lanjut kami jalan ke tempat tukang rongsok Cak Bagor. Jadi ini tempat rongsokan yang tertata ya menurut ibu. Udah jalan gitu Kak. Tiketnya udah di situ, udah dikasih kok. Tuh kan ya, tempat rongsok yang tertata rapi. Tapi banyak juga barang-barang bekas di sini. Sampai ada juga kereta buatan yang udah berkarat ini ya. Bisa dijual nih. Halo, Om Awi lagi di mana? Gamplong Studio. Toko obat sumber saja. Ini berapa Pak? Nih, ini tuh 60. 60 masih bagus ini Pak. Jamin ya Pak. Nah loh, anak sama bapak tawar-tawaran barang bekas. Terus lanjut ya, kami ke tempat yang horor. Jadi ini semacam kayak makam tua terbengkalai gitu ya.
Dan sebenarnya ada yang lebih seru, cuman kita dengerin penjelasannya mbak-mbak ini ya. Satu kali masuk saja. Jangan masuk jika memiliki asma, kejang, penyakit jantung, komorbid berbahaya, dan kondisi mental tidak stabil. Jadi nanti kalau misalnya takut, bisa melambaikan tangan aja, biar dijemput sama Mbah Dukun. Terus dijemput sama Mbah Dukun. Terus nanti di dalam juga ada aturannya. Dilarang berlari, merokok, bela diri, mendorong, menyentuh properti, dan dilarang mengambil foto atau video di dalam. Oh nggak boleh ya? Di dalam tidak bisa. Oh ya, oke. Oh Dan siap. orang apa patung. Malah Tiga juga. Itu tadi peraturan kalau mau masuk ke rumah hantu ya. Jadi kami beberapa orang masuk, cuman nggak sampai selesai karena memang bener-bener horor. Jadi jangan anggap masuk arena rumah hantu kayak di pasar-pasar malam loh ya. Ibu nggak boleh nge-record di sana karena ada hak cipta filmnya. Dan terakhir kami rombongan naik kereta kayu ya, kereta tua ini. Semuanya emang konsepnya itu abad ke-16 ya. Jadi makanya jangan kaget kalau memang sudut-sudutnya tuh kelihatan kayak di masa-masa lampau gitu ya. Karena konsepnya emang lawas. Dan lagi-lagi alhamdulillah ya, selesai dari tempat wisata itu mesti pas hujan. Syukurlah tadi pas kita main-main gak hujan sama sekali walaupun mendungnya gelap ya. Dan sekarang selanjutnya kami diajak ke tempat oleh-oleh namanya Gareng. Jadi di Gareng ini menyediakan kayak macam-macam oleh-oleh khas Jogja ya. Jadi dari kaos-kaos, dari pakaian-pakaian wanita, batik-batik, seperti itu. Setelah dari Gareng kami ke tempat oleh-oleh yang makanan ya. Jadi kayak bakpia patok, terus jajan-jajanan. Jadi Mbak Siska dan kru ngajak kami ke sentra atau ke pusatnya bakpia patok dan jajanan-jajanan lainnya. Tapi Ibu nggak nge-record ya karena Ibu belanjaannya lumayan banyak karena Ibu waktu itu buka justipan. Setelah beli oleh-oleh, rombongan diantar ke hotel ya untuk istirahat dan jam bebas. Jadi kurang lebih tuh nyampe hotel maghrib. Setelah maghrib, rombongan boleh bebas kemana aja tanpa terjadwal oleh Mbak Siska. Kalau ke Jogja nggak menikmati malam di Malioboro itu rasanya kurang lengkap ya. Jadi setelah mandi-mandi, Ibu sama Papa akhirnya jalan-jalan ke Malioboro. Karena ini pas malam minggu dan kebetulan long weekend juga, jadi Jogja rame banget dan Malioboro pun rame. Ibu sekarang sama Papa jalan sampai teras Malioboro. Awalnya tadi dari hotel itu kami naik becak motor ya, karena hujan dan Mas Rakanya nggak ikut. Jadi Mas Rakanya lebih milih tinggal di hotel karena mungkin capek ya, kayak udah seharian udah muter-muter dari Borobudur juga. Ibu sama Papa masih menikmati Malioboro dan sekarang Ibu masih belanja-belanja di teras Malioboro. Karena tadi di Gareng menurut Ibu pilihannya kurang banyak, jadi Ibu masih minta kesini. Usia-usia Mas Raka ya Bun, anak-anak cowok kalau misalkan diajak belanja lebih milih di hotel sambil main HP. Sedangkan Ibu dan Papa pacaran dulu di angkringan. Makan nasi kucing di angkringan sambil menikmati Malioboro di waktu malam bekas hujan pula. Beuh, syahdu euy. Habis menikmati Malioboro, Ibu dan Papa langsung balik hotel untuk istirahat. Dan sekarang sudah pagi, tahu-tahu udah hari Minggu ya, hari terakhir aja di Jogja. Duh, kalau udah hari terakhir gini nih rasanya sedih, nggak pengen pulang. Setelah semuanya mandi pagi, kami bertiga sarapan. Jadi pagi ini Ibu sempat record ya di restonya. Jadi di sini tersedia berbagai macam masakan ya, dari masakan Nusantara sampai Chinese food, ada Western juga, macam-macam deh pokoknya. Dan sudah ada di penghujung liburan alias kita rombongan sudah check out dari hotel.
Hal paling berat kalau pas liburan itu ya ini, kalau udah mau pulang. Rasanya nggak pengen pulang. Bener nggak? Hari terakhir di Jogja kami masih ada destinasi ya. Jadi destinasi pertama pagi ini kami lanjut ke Taman Sari. Kalau kita naik bis untuk ke Taman Sari itu nggak bisa ya. Jadi sudah ada kantong parkir khusus buat bis dan rombongan kesananya naik shuttle bus yang disebut Sitole Jogja. Jadi kami tadi nunggu di stasiun Sitole dan sekarang lagi naik Sitole menuju Taman Sari. Nyampe di depan Taman Sari, seperti biasa rombongan foto-foto dulu sambil nunggu tiket masuk dari Mbak Siska dan kru. Ini kali kedua ya Ibun ke Taman Sari, yang kapan hari Ibun berdua sama papa. Dan kali ini Ibun lebih lengkap lagi, selain sama Mas Raka, Ibun juga bareng rombongan Trireka. Masuk ke area Taman Sari seperti biasa kami disambut sama guide lokal dari Taman Sari ya. Jadi mereka menawarkan jasanya untuk menemani wisatawan dan menceritakan semua hal tentang Taman Sari. Kayak waktu itu ya Ibun sama Papa ketemu sama Bu Yanti. Dan kali ini kami dan rombongan ditemenin sama Bapak Budiono yang akan menjelaskan dan menceritakan semua hal tentang Taman Sari. Yuk kita jalan-jalan di Taman Sari sambil dengerin cerita Pak Budiono ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di Pesanggrahan Taman Sari. Perkenalkan nama saya Pak Budiono. Ya, nanti panggil aja Pak Budi ya. Dulu pernah menjabat Wakil Presiden namanya. Namanya. Iya, cuma beda nasib. Baik, jadi ini kan dinamakan pesanggrahan. Kalau istilah sekarang itu semacam Villa Sultan. Oke. Jadi tempat untuk bersenang-senang Sultan dengan selir-selir. Nanti bapak-bapak mungkin yang selir lagi ya. Jadi pesanggrahan Taman Sari dibangun pada masa Sultan Habib pertama tahun 1758. Selesai dibangun tahun 1765, cuma dipakai sampai Sultan kedua. Bunganya mengarah ke bawah itu dinamakan dengan bunga ratna. Kalau ini sebagai kala atau sebagai simbol tolak bala. Dari keraton, beliau naik kereta kuda, nanti berhenti depan, terus masuk istirahatnya di gedung Pak Lupa. Ya, jadi ini dulu ada gedung karena tahun 1600 Aryo Penangsang dikasih tanah Kamadikan di Pleret, maka dinamakan dengan Babat Alas Mentao, itu di daerah Bantul. Dari Bantul pindah ke Kota Gede Mataram Islam. Ini rukun Islam. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, terakhir naik haji. Maka di atas khusus sholat laki-laki ya, karena rukun Islam maaf nggak ada hajah. Ya, yang ada hajah itu cuma di Indonesia aja. Ya. Belajar sejarah langsung di tempatnya itu lebih menarik sepertinya ya. Karena tadi Ibu lihat antusias anak-anak yang ngikutin Pak Budiono sambil dengan seksama mendengarkan cerita Pak Budiono tentang Taman Sari. Dan kelihatan banget dari wajah-wajah mereka yang seneng dan ngerasa seseru itu sepertinya. Setelah dari Taman Sari, rombongan lanjut ke tujuan selanjutnya karena sebelum pulang kami ada 2 destinasi lagi. Salah satunya kami makan siang di Sate Kelatak Jos. Jadi kalau misalkan ke Jogja nggak makan atau nggak kulineran sate kelatak, tetap rasanya kurang lengkap. Nggak tahu kenapa selain gudeg, kuliner ini juga sangat menarik ya bagi wisatawan di luar Jogja. Jadi
Jadi di sini nggak hanya sate kelata aja ya, jadi ada tengkleng, ada tongseng, ada juga sate ayam bagi yang tidak suka makanan-makanan yang berasal dari kambing. Setelah makan siang kurang lebih jam 1 siang kami lanjut perjalanan ke tujuan selanjutnya, atau bisa dibilang destinasi terakhir untuk family gathering tahun ini. Setiap perjalanan kalau sudah mau pulang itu pasti bawaannya capek, lemes ya. Lemesnya lagi karena hari terakhir, dan untuk bapak-bapaknya besok udah mulai kerja lagi. Buat cari duit ya, buat jalan-jalan lebih jauh lagi bareng rombongan. Destinasi terakhir kami adalah salah satu museum yang ada di Jogja juga, yaitu Museum Dirgantara. Atau lengkapnya Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Sebelum sampai ke museumnya, kami melewati kompleks TNI Angkatan Udara. Jadi di sini Ibu ngelihat lengkap tingkatan sekolah mulai yang dari dasar sampai tingkat SMA. Jadi ini salah satu tujuan wisata edukasi ya untuk anak-anak kami terutama. Siapa tahu anak-anak dari kami sebagian ada yang bercita-cita menjadi TNI Angkatan Udara. Jadi di sini bisa menambah wawasan serta sejarah-sejarah tentang pesawat. Sebelum masuk museum, Ibun mau sedikit cerita ya. Ibun baca dari Wikipedia kalau Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala ini adalah museum gagasan TNI AU dan berisikan benda-benda koleksi sejarah, di mana sebagian besar berupa pesawat terbang yang pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU. Jadi untuk daya tarik utama dari museum ini yaitu pesawat dan alat-alat perang ya. Setelah habis parkir, rombongan diajak masuk ke museum. Tapi dari depan aja anak-anak sudah tertarik ya, karena udah kelihatan banyak pesawat yang sudah tampil di depan sini. Tapi sebelum lihat yang ada di area luar, kita diajak masuk ke museumnya di area dalam. Begitu pula dengan Mas Raka, begitu excited banget ya, karena dia itu sangat tertarik tentang pesawat. Entahlah nanti cita-citanya jadi TNI AU atau pilot, apapun yang terbaik, Ibun sama Papa pasti support. Baik, terima kasih atas kunjungannya di Museum Pusat TNI Dirgantara Mandala. Baik, sebelum masuk ada sedikit yang harus pengunjung ketahui nanti selama di dalam gedung museum. Tiketnya jual berapa? Selama di dalam gedung. Setelah mendapat pengarahan dari Bapak TNI, kami masuk ke museumnya. Jadi anak-anak udah mulai kelihatan ya excitednya, mereka pengen lihat pesawat-pesawat yang udah mulai gede-gede kayak Mas Raka dan yang lainnya itu juga udah mulai baca-baca bagian sejarah yang tertampil di museum sini. Ibu sama Papa pun seneng banget ya karena memang kita belum pernah kesini, jadi kami mendampingi anak-anak sekalian belajar juga. Agustinus Adi Sucipto, Solo 3, pahlawan nasional dengan pangkat Marsekal Muda Anumerta. Ini yang namanya jadi Bandara Adi Sucipto. Ini yang jadi namanya Bandara di Malang.
Dan di sini ada beberapa patung tokoh pahlawan atau TNI AU atau pelopor penerbangan yang namanya dijadikan bandar udara di Indonesia. Jadi kami di sini mendapatkan gambaran bagaimana sosok beliau, karena di sini juga tertulis sejarah ya tentang beliau-beliaunya, juga asalnya dari mana dan macam-macamnya lagi. Jadi ini kami masih ada di dalam ruangan ya, yang dimana kebanyakan menceritakan tentang sejarah dan beberapa peninggalan, jadi seperti seragam atau tas dan lain-lain. Sebelum nanti kita ngelihat pesawat-pesawatnya di belakang dan di lapangan yang tadi. Nah, ini dia yang ditunggu anak-anak. Dari tadi tanya, pesawatnya ada di mana? Sekarang kami masih ada di dalam ruangan ya, cuman ini ruangan yang sudah tidak ber-AC. Jadi di sini tempat di mana pesawat-pesawat ditampilkan. Jadi ini namanya ruang alutsista atau ruang alat utama sistem senjata. Jadi koleksi pesawat di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Jogja ini berasal dari berbagai negara yang memiliki sejarah dengan Indonesia dan TNI AU tentunya. Untuk tipe-tipe atau nama pesawatnya Ibu nggak hafal ya, yang hafal tuh Mas Raka. Nggak tahu sebelum masuk dari sini pun dia sudah hafal banget sama nama-nama pesawat. Karena dia kayaknya tertarik banget ya untuk mempelajari itu. Jadi makanya dia seneng banget pas diajak ke sini. Jadi pas masuk Museum Dirgantara, Mas Raka itu udah jalannya udah kemana-mana dan Ibu sama Papa kadang sampai nggak kekejar ya. Tapi untungnya pas kita kesini tuh nggak terlalu nggak terlalu rame. Kebetulan yang rame itu rombongan kami, plus ini tadi ada rombongan kayak dari sekolah-sekolah seperti itulah. Dan ini Ibu nemenin Mas Raka untuk masuk ke salah satu badan pesawat yang memang dibuka dan boleh dimasukin ya. Jadi ini Ibu sama Mas Raka ngelihat sampai ke area pilotnya. Jadi mohon koreksi, maaf dulu kalau salah ya. Jadi ini pesawat dengan registrasi T474 adalah pesawat angkut militer klasik Douglas C-47A Skytrain. Jadi itu tadi salah satu pesawat yang boleh dimasuki oleh pengunjung ya di Museum Dirgantara ini. Tapi kalau pas pengunjungnya rame dan pada pengen masuk ke pesawat itu diwajibkan untuk antri. Di sini rombongan udah pada nyebar ya, ada yang masih menikmati dan bener-bener lihat satu persatu pesawatnya, seperti contohnya Ibu sekeluarga. Ada juga yang udah istirahat, duduk-duduk, ada juga yang sepertinya udah keluar, jadi udah lihat-lihat di area luar. Karena museum ini tuh luas banget ya, jadi luas area Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Jogja ini mencapai sekitar 7,2 hektar dengan total luas bangunan yang digunakan sekitar 9.000 meter persegi. Tuh bayangin kita masih ada di dalam gedung atau di dalam bangunannya, berarti kita dari tadi muter-muter kurang lebih 9.000 meter persegi. Belum yang ada di lapangan ya. Kira-kira udah berapa ribu langkah ya kalau kita muter-muter di area museum ini?
akhirnya kami keluar ruangan dan saatnya kita muter-muter di area luar gedung. Jadi di sini ternyata punya koleksi lebih dari 60 pesawat terbang bersejarah. Jadi koleksi ini meliputi pesawat tempur, pesawat pembom, helikopter hingga pesawat produksi asli Indonesia yang menjadikan museum dengan koleksi monumen pesawat terbanyak di Indonesia. Wow, apa nggak keren ya? Indonesia tuh sebenarnya luar biasa banget. Apalagi koleksinya kayak gini itu termasuk salah satu harta yang berharga buat Indonesia. Dan lagi-lagi ibu nemenin Mas Raka sampai ke ujung-ujung nih museum pokoknya. Jadi sebagian rombongan udah ada yang balik ke bis ya, karena kebetulan juga sebenarnya ini gerimis. Cuman berhubung gerimisnya masih tipis, oke lah. Lanjut Ibun sama Papa nemenin Mas Raka buat ngerti semua pesawat yang ada di sini. Tapi jangan tanya ke Ibun ya nama pesawatnya apa aja. Lagi-lagi yang hafal Mas Raka. Ntar Ibun belajar dulu ya sama Mas Raka. Setelah puas muter-muter dari ujung ke ujung Museum Dirgantara ini, mulai dari foto, memahami pesawatnya dan lain-lain, Ibun sekeluarga balik ke bis. Jadi ada beberapa rombongan yang juga sebenarnya masih muter-muter ya, karena sesuai jam yang ditentukan sama Mbak Siska dan kru. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan lanjut untuk pulang ke Jember. Masya Allah, sesenang itu ya kami liburan bareng-bareng tahun ini. Dan tempat atau destinasi wisatanya itu seru-seru, anak-anak juga pada suka. Pokoknya sangat-sangat menikmati sekali ya. Semoga next Ibun dan rombongan bisa liburan ke tempat yang mungkin lebih jauh lagi yang belum pernah kita kunjungi, yang lebih seru lagi tentunya, lebih menyenangkan dan lebih mempererat persaudaraan kami di Trireka. Selamat pagi Mas Eko. Mbak, dada Mbak. Tamang. Selamat pagi Pak Fatur. Jo. Iki lagi pre. Iki lagi pre ngaret berarti. Pre ngarit. Anu kurungan. Iki sif awan Mbak. Delok buka Rocky ya. Delok video. Ngerti soalnya nek di Dadah. Oh lagi itu loh, lagi datang bulan ya. Masalah. Buat sapi ini. Hai lo, ngedain bapak-bapak yang ada di dalam bis. Itu mereka yang lagi viral-viral ya di media sosial dari TikTok ataupun Instagram. Banyak banget loh yang ngajak kolaborasi konten kreator sampai ke artis-artis ya. Kurang lebih jam 5 sore, jadi ini Bun ngerekodnya sekitaran jam 5 itu sudah di tol ya. Dan sebelum lanjut perjalanan sampai ke Jember, sekitar jam setengah 6 atau hampir jam 6, pokok menjelang maghrib itu kami makan di daerah Ngawi, yaitu di Taman Sari Resto. Ini sama-sama Taman Sari ya, tapi bukan Taman Sari Jogja. Nah, ini resto yang Ibun bilang tadi. Jadi di sini rombongan selain makan malam, lanjut sholat-sholat dan istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan sampai ke Jember. Dan gak kerasa ya, perjalanan 3 hari 2 malam rombongan Trireka Adigana dan keluarga sudah sampai ujungnya. Terima kasih ya udah nemenin Ibun dan rombongan jalan-jalan ke Jogja. Next kita jalan-jalan kemana lagi ya?
Klik tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya ya, biar tahu ntar Ibu ajakin jalan-jalan kemana lagi. Thank you for watching ya, dan bye-bye!